Shalom jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur Bapa atas kasih setia dan penyertaan-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini, pagi hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menuntun setiap langkah kaki kami, sehingga kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini boleh terambil di dalam Ulangan pasalnya yang kelima, ayat 29. Ulangan pasal 5, ayat 29 dengan tema Sukacita bersama dengan Tuhan. Ulangan pasal 5, ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita boleh baca bersama-sama dalam Ulangan pasal yang kelima ini, di mana hal ini bercerita tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada Musa loh batu tentang setiap perintah-perintah Tuhan. Akan tetapi di sini, ketika pada saat itu bangsa Israel ingin mendengarkan langsung suara Tuhan, sehingga Tuhan menyanggupi hal itu. Namun, ketika mereka mendengarnya, orang Israel menjadi takut ketika mereka menghadapi kedatangan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat bersama-sama dalam ayat 23 dikatakan, ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku, yaitu Musa, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Dan lain sebagainya, kita bisa baca secara bersama-sama. Apa yang boleh kita pelajari dari ayat 29 ini? Di mana saat itu Musa kembali menyampaikan tentang apa yang Tuhan perkatakan kepadanya ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan bangsa Israel kepada Musa. Dan apa yang menjadi harapan Tuhan kita bisa lihat di sini di ayat 29 yang menjadi rema pada pagi hari ini, yaitu kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ada dua hal pada pagi hari ini yang bisa kita pelajari, bahwa ketika kita mau mengalami atau ketika kita mau hidup bersama dengan Tuhan serta terus bersuka cita dengan Tuhan, maka ada dua hal yang patut kita perhatikan dalam kehidupan kita, khususnya orang percaya. Yang pertama yaitu hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan tidak berarti menggambarkan bahwa kita takut karena kita takut dihukum, atau kita takut karena dosa, atau bahkan kita takut karena kita akan jatuh ke neraka. Tetapi hati yang takut akan Tuhan itu adalah hati yang betul-betul mau menundukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hati yang betul-betul ketika datang kepada Tuhan, karena memang kita memiliki hasrat untuk bertemu dengan Tuhan.
Hati yang senantiasa menunggu-nunggu kapan sih kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Hati yang senantiasa ingin untuk selalu dekat dengan Tuhan, bahkan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena dengan begitu, kita akan memiliki hati yang takut akan Dia, yaitu yang menghormati Tuhan. Dengan sepenuh hati, kita tidak lagi berpikir akan neraka, akan kesusahan hidup, atau bahkan kita takut jatuh dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar takut akan Tuhan itu berarti kita setiap orang percaya memiliki kerendahan hati dan penundukan diri penuh kepada Tuhan Yesus. Dan akan apapun yang Dia inginkan dalam hidup kita. Apapun yang kita lewati, pergumulan, masalah, kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa menemani kita. Kita juga memiliki Tuhan yang senantiasa mengalami hal itu bersama dengan kita. Dengan demikian, kita akan terus merasakan sukacita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan merasakan bosan, kita tidak akan merasakan jenuh. Bahkan hati kita akan selalu berkobar-kobar untuk datang di hadirat Tuhan. Itulah hal yang pertama yang kita bisa pelajari, untuk kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa dan berpegang pada segala perintahku, yaitu perintah Tuhan. Bagaimana sih kita tahu tentang perintah Tuhan? Kita dapat membacanya bersama-sama, atau kita dapat merenungkannya secara bersama-sama, bahwa perintah-perintah Tuhan itu tertulis sangat jelas di dalam Alkitab. Kita boleh membacanya dan merenungkannya. Dengan demikian, kita berpegang pada setiap perintah Tuhan, karena banyak orang yang mengaku orang percaya, namun hanya berpegang pada janji Tuhan. Namun pada pagi hari ini kita belajar sama-sama, ketika kita mau bersukacita, mengalami sukacita di hadapan Tuhan, maka berpeganglah pada perintah Tuhan dan bukan hanya pada janjinya. Karena apa? Karena ketika kita berpegang pada perintah Tuhan, maka kita akan melakukan hal itu untuk menyenangkan Tuhan. Dengan begitu, kita pun juga bisa memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mengklaim tentang janji Tuhan, tetapi kita sebagai manusia juga melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin kita memperkatakannya mudah, namun percayalah, ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan dan kembali kepada poin pertama, kita memiliki penundukan yang penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berdaulat dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita sesuai dengan perintahnya yang kita pegang hari lepas hari. Untuk itu sukacita dengan Tuhan bukan hanya berbicara ketika kita berada di dunia ini, tetapi sukacita kita bersama dengan Tuhan itu akan menjadi sukacita kita sampai kekekalan nanti. Dan biarlah kiranya ketika kita mampu untuk terus hidup bersama dengan Tuhan, mengalami sukacita di dalam Tuhan, maka kita percaya segala sesuatu akan menjadi baik adanya. Tidak tergantung pada sesulit apapun dunia ini,
sesulit apapun zaman akhir-akhir ini. Tapi kita tetap percaya bahwa ketika kita mematuhi dan memiliki pendudukan yang penuh kepada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati, maka hal itu pun juga dapat kita lihat dan dapat kita tinggalkan untuk keturunan-keturunan kita yang selanjutnya, sehingga mereka pun boleh hidup juga senantiasa bergantung kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita, semua berawal dari kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup, mematuhi dan memiliki pendudukan yang penuh kepada Tuhan, maka kita akan berjalan dengan memegang perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan percayalah, sukacita bersama dengan Tuhan tidak hanya sampai kepada kita, melainkan keturunan-keturunan kita akan mengalami hal itu. Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kembali kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan kami, untuk kami boleh memiliki penundukan dan kerendahan hati sepenuhnya kepadamu, serta berpegang pada perintah-Mu, sehingga kiranya kehidupan kami, keluarga kami, bahkan keturunan kami, boleh mengalami yang namanya sukacita bersama dengan Engkau. Untuk itu Bapa, pakailah kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.